Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Muhammad Zaki. Saya sendiri Delvino Pikasari. Saya sendiri Bella Safitri. Saya sendiri Dea Fitriani. Saya sendiri Abdul Jabar. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melakukan kegiatan praktikum yang ketiga. Perkembangbiakan vegetatif alami. Adapun tujuan untuk mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, alat dan bahan, alat tulis dan lembar pengamatan tumbuhan yang di sekitar kita sebagai simpul dalam KP3 ini, cangkul kecil atau skup dan lain-lain. Baiklah teman-teman, kali ini kami akan melakukan kegiatan praktikum yang ketiga, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah proses reproduksi tanaman yang dilakukan secara alami, tanpa bantuan oleh manusia dan tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi perkembangbiakan di sini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga tumbuhan lain. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke prosedur pengamatan untuk segera mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya menjumpai tumbuhan kunyit atau batang kunyit. Nah, jadi batang kunyit ini merupakan salah satu jenis tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif dengan alami, yaitu dengan cara akar rimpang atau rizoma. Nah, jadi sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwasannya akar rimpang atau rizoma itu adalah bagian batang tanaman yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Nah, bentuknya seperti akar tetapi berbuku-buku seperti batang dan memiliki kunci pada ujungnya. Nah, dapat kita identifikasi pada jenis tumbuhan kunyit di sini bahwa tumbuhan kunyit ini itu tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, bentuk akar tetapi memiliki buku. Nah, seperti di sini, inilah yang disebut dengan rizoma atau akar rimpang tersebut. Nah, walaupun bentuknya seperti akar tetapi berbuku seperti batang dan memiliki kuncup pada ujungnya. Seperti di sini terdapat kuncup pada ujungnya. Nah, kemudian tunas tumbuhan baru ini akan tumbuh pada setiap bagian buku akar tinggal tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman identifikasi kali ini mengenai tumbuhan kunyit di sini. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengidentifikasi perkembangbiakan secara alami pada pohon pisang. Nah, jadi pohon pisang ini berkembang biak dengan cara bertunas pada rimpang akar. Rimpang adalah bagian dari tanaman pisang yang tumbuh di bawah tanah. Rimpang pada tanaman pisang merupakan bagian yang berfungsi menyimpan cadangan makanan pada tanaman. Nah, selain itu, rimpang ini juga berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman pohon pisang. Setelah tanaman pisang berbuah dan matang, batang tanaman akan mengalami kematian. Namun, rimpang akan terus tumbuh dan berkembang hingga muncul tunas baru yang tumbuh dari rimpang tersebut. Tunas pisang ini terbentuk sebagai akibat dari adanya pertumbuhan akar adventif pada tumbuhan pisang. Nah, jadi teman-teman, ini adalah tumbuhan pohon pisang yang sudah besar. Dan ini adalah pohon pisang yang masih kecil atau yang disebut dengan tunas pohon pisang. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengidentifikasi tanaman singkong atau bahasa daerahnya biasa disebut tanaman ubi kayu. Seperti ini tanamannya. Ini. Nah, tanaman singkong ini berkembang biak secara alami dengan cara umbi akar. Umbi akar sendiri adalah akar yang tumbuh dan membesar di dalam tanah dan kemudian membentuk menjadi umbi yang tertanam di dalam tanah. Kemudian umbi tersebut atau umbi akar menjadi berkembang biak menghasilkan singkong dan atau ubi kayu sendiri. Nah, ini adalah ubinya atau singkongnya yang sudah saya cabut.
Nah, di sini terlihat ini umbinya dan ini akarnya atau batang dari ubi tersebut. Ini. Ubi kayu tadi bisa dimanfaatkan untuk bisa dikonsumsi sebagai makanan, misalnya menjadi berbagai macam olahan seperti menjadi keripik ubi, onde-onde, dan juga klepon. Sedangkan pada daunnya atau daun yang ada di batangnya itu bisa dibuat menjadi olahan sayuran, misalnya menjadi sayur santan dan juga sayur-sayur yang biasa dikonsumsi oleh para penikmatnya. Nah, baik, itulah identifikasi dari saya mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami pada tumbuhan ubi kayu atau singkong. Baiklah teman-teman, di sini saya menjumpai talas. Jadi talas ini berkembang biak dengan batang yang di dalam tanah dan juga menyimpan cadangan makanan. Dapat kita identifikasi bahwa batang berongga, daunnya berwarna hijau dan lebar, kemudian akarnya menjalar dan buahnya besar. Sekian, terima kasih. Di sini saya menjumpai tumbuhan eceng gondok. Untuk saya identifikasi, jadi eceng gondok ini berkembang biak dengan geragi, di mana batang yang tumbuh menjalar dan berbuku-buku, baik di atas maupun di dalam tanah. Ujung tumbuhan eceng gondok ini akan tumbuh tunas yang nantinya akan menjadi tanaman baru. Baiklah teman-teman, itulah serangkaian kegiatan praktikum yang ketiga ini dari kelompok kami mengenai perkembangbiakan vegetatif secara alami. Semoga teman-teman dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.